Ya, halo teman-teman sahabat logika. Kembali lagi kita berjumpa di kelas logika dan teori himpunan. Pada hari ini kita akan membahas satu topik yaitu terkait dengan aturan penarikan kesimpulan. Ya, jadi di dalam logika matematika, penarikan kesimpulan merupakan bagian yang sangat penting dilakukan dengan melihat premis-premis yang ada, nanti bagaimana saja aturan-aturan atau metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan akan kita bahas dalam bagian ini. Ya, adapun secara umum yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama pernyataan-pernyataan ekuivalen, berikutnya ada metode-metode penarikan kesimpulan, dan terakhir ada latihan soal. Oke, kita mulai saja pada bagian yang pertama. Ya, mari kita perhatikan kembali nilai-nilai kebenaran dari dua pernyataan ini. Oke. Yang pertama itu adalah jika P maka Q, dan yang kedua itu adalah bukan P atau Q. Ya, kita mulai saja dengan yang pertama dengan menggunakan tabel kebenaran yang sudah kita pelajari di awal pembahasan logika proposisi, yaitu P jika P maka Q. Oke. P ini benar-benar salah-salah, kemungkinan nilai kebenarannya, Q benar salah, oke. Benar, jika benar maka benar adalah benar, jika benar maka salah adalah salah, jika salah maka benar adalah benar, dan terakhir jika salah maka salah adalah benar. Oke, ini sudah kita pelajari di bagian awal. Ya, begitu pula untuk pernyataan kedua ini, tabel kebenarannya jadi seperti ini. Ya. Itu adalah benar salah, benar, berarti negasi P-nya akan menjadi salah, benar. Kemudian negasi P atau Q itu akan menjadi benar. Kemudian yang kedua salah, ini benar, dan terakhir benar. Oke, ada suatu yang menarik di sini, bahwa kita lihat setiap baris nilai kebenaran antara jika P maka Q, dan juga negasi P atau Q, itu nilai kebenarannya untuk jika P maka Q, dan ini nilai kebenaran untuk bukan P atau Q. Kita lihat, jadi mereka mempunyai nilai yang sama. Ini baris kedua, ini salah, ini sama. Ini baris ketiga, benar, dan baris keempat, benar. Oke. Ya, jadi setiap nilai kemungkinan kebenaran dari pernyataan P dan Q itu menghasilkan nilai kebenaran yang sama untuk pernyataan jika P maka Q dan juga negasi P atau Q. Ya. Jadi dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk setiap kemungkinan kombinasi nilai kebenaran pernyataan P dan Q menghasilkan nilai kebenaran yang sama, pada kedua pernyataan ini. Oke, kemudian selain dengan menggunakan tabel, ini juga kita sudah pelajari di bagian sebelumnya terkait dengan tautologi. Oke, jadi kedua pernyataan ini ketika kita hubungkan dengan diimplikasi, ya dari tabel bisa kita lihat pernyataan yang ini, ternyata ini merupakan salah satu contoh dari yang namanya tautologi. Ya. Ketika dihubungkan, kedua pernyataan ini dihubungkan dengan diimplikasi, maka akan menjadi sebuah tautologi. Ya. Jadi kita sudah lihat bahwa tabel ini merupakan tabel dari suatu pernyataan yang tergolong dalam tautologi. Ya, dari dua hal ini kita bisa menyimpulkan terkait dengan definisi pernyataan-pernyataan yang ekuivalen. Ya. Jadi dua buah pernyataan majemuk P dan Q dikatakan ekuivalen jika untuk setiap kombinasi nilai kebenaran pernyataan-pernyataan tunggalnya akan menghasilkan nilai kebenaran yang sama, ya, seperti pada slide yang sebelumnya. Atau bisa juga dilihat ketika dihubungkan dengan diimplikasi, nanti diperiksa apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi atau bukan. Jika iya, maka kedua pernyataan P dan Q merupakan pernyataan yang ekuivalen. Ya, jadi apa akibatnya dari pernyataan ini? Ya, tentu saja kita bisa lihat bahwa seperti yang ilustrasi di awal tadi, maka pernyataan
Jika P maka Q ini ekuivalen dengan pernyataan bukan P atau Q. Notasi untuk ekuivalen, dua pernyataan ekuivalen menggunakan notasi yang seperti ini. Oke, jadi sama dengan ditambah dengan tanda yang mirip dengan kesebangunan. Oke, jadi ini adalah tanda ekuivalen pada pernyataan majemuk. Oke, lalu bisa kita lihat juga untuk contoh yang lainnya. Apakah pernyataan jika P maka Q itu ekuivalen dengan bukan Q atau bukan P, maka bukan P? Ya, kita bisa lihat. Kita bisa cari ini atau bisa selidiki kedua pernyataan ini bisa dengan membuat sebuah ataupun dua buah tabel yang terpisah, tabel kebenaran, atau juga bisa dengan membuat satu tabel nilai kebenaran, tapi dua pernyataan ini dihubungkan oleh implikasi. Ya, kita bisa lihat bahwa untuk pernyataan jika P maka Q nilai kebenarannya seperti ini. Ya, kemudian jika tidak Q maka tidak P, nilai kebenarannya seperti ini. Perhatikan setiap baris ini memiliki nilai kebenaran yang sama antara kedua pernyataan. Jika P maka Q dan pernyataan jika tidak Q maka tidak P. Oke? Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini, pernyataan jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Ya, di dalam implikasi pernyataan tidak Q maka tidak P ini disebut sebagai kontraposisi dari pernyataan jika P maka Q. Ya, istilah kontraposisi ini diambil karena apa? Ya, kontra itu adalah memberikan negasi. Oke, kita lihat ini keduanya diberikan negasi antara P dan Q. Posisi dan posisinya ditukar, ya. Yang semula P di sebelah kiri menjadi negasi P-nya yang di sebelah kanan. Itu terkait dengan kontraposisi. Ya, jadi suatu implikasi itu akan ekuivalen dengan kontraposisinya. Oke, lalu untuk berikutnya contoh yang ketiga, kita bisa lihat apakah pernyataan B implikasi ini P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Ya, tentu saja ini bisa kita lihat nilai kebenarannya. Ya, kita bisa tahu bahwa ini untuk B implikasi dan ini untuk jika P maka Q dan jika Q maka P. Kita bisa bandingkan. Nah, kemudian salah, kemudian juga sama-sama salah, dan terakhir sama-sama benar. Ya, sehingga dua pernyataan ini merupakan dua buah pernyataan yang ekuivalen. Ya, jadi dari tiga contoh yang sudah diberikan, semoga teman-teman dapat memahami terkait dengan konsep dari pernyataan-pernyataan ekuivalen. Lalu penggunaannya seperti apa? Di dalam penarikan kesimpulan, pernyataan ekuivalen itu bisa digunakan untuk bisa saling menggantikan, ya, bisa saling menggantikan kedua pernyataan tersebut. Seperti tadi, P maka Q itu bisa digantikan menjadi bukan P atau Q, ya, jadi bisa saling menggantikan. Ya, kita akan lanjutkan ke bagian kedua terkait dengan aturan-aturan penarikan kesimpulan. Ya, selain tadi menggunakan pernyataan-pernyataan ekuivalen, di dalam menarik suatu kesimpulan, kita mempunyai beberapa alat di dalam logika matematika. Oke, saya perkenalkan nama-nama alatnya dulu. Yang pertama adanya modus ponens. Tentu saja yang sudah pernah belajar logika matematik pasti kenal dengan istilah modus ponens. Lalu temannya modus ponens itu modus tollens. Ada lagi yang disebut silogisme hipotesis. Lalu kemudian silogisme disjungsi. Ada yang disebut adisi. Ada yang disebut konjungsi, dan terakhir ada yang disebut simplifikasi. Ya, bagaimana aturan masing-masing ini? Ya, kita bisa coba lihat. Kita bisa perhatikan untuk modus ponens. Jadi modus ponens itu memerlukan dua premis, yaitu premis yang pertama jika P maka Q. Premis yang pertama ini bentuknya implikasi. Premis kedua P seperti itu. Lalu kesimpulannya adalah Q. Ya, ini bisa diperhatikan. P jika P maka Q, kemudian P terjadi, maka kesimpulannya adalah Q. Ya. Kemudian modus tollens, ya sama, ada dua premis. Ini serupa antara modus ponens dan modus tollens. Perbedaannya adalah di premis yang kedua. Modus ponens
premis keduanya itu adalah P, artinya yang di kiri, sementara modus tollens, perhatikan yang di kanan, Q, tapi diberikan negasi. Ya, sehingga kesimpulannya adalah kesimpulan dalam bentuk negasi, yaitu negasi P. Jadi tolong diperhatikan dengan cermat perbedaan antara modus ponens dan modus tollens. Lalu kemudian untuk silogisme hipotesis, silogisme hipotesis ini memberikan dua premis yang berbentuk implikasi, ya, jadi nyambung. Jika P maka Q, kemudian premis yang kedua jika Q maka R, tentu saja kesimpulannya juga dalam bentuk implikasi, yaitu jika P maka R. Ya, ini ada semacam sifat tanda kutip kanselasi seperti itu, ini bagian Q-nya, ya, seolah-olah ini menghilang seperti itu. Ya, lalu kemudian untuk silogisme disjungsi, ya silogisme disjungsi ini yang pertama premisnya berbentuk disjungsi P atau Q, kemudian premis kedua tidak P, ya mau tidak mau kesimpulannya harus Q, ya kalau dia berbentuk disjungsi, ya. Lalu kemudian adisi itu seperti apa? Ya hanya ada satu premis P seperti itu, ya kita yang namanya adisi kita bisa menambahkan pernyataan majemuk lainnya, ya kita bisa menambahkan, tentu saja penghubungnya di sini adalah atau, ya jadi itu yang menjadi catatan, penghubungnya adalah atau, ya jadi yang semula satu pernyataan, ya kita bisa tambahkan kesimpulannya menjadi dua pernyataan atau lebih, ya tapi penghubungnya atau. Sementara untuk konjungsi ini ada dua premis P dan Q, itu ada premis P, ada premis Q. Ya, yang namanya konjungsi tinggal menggabungkan, maka kesimpulannya adalah P dan Q. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, simplifikasi. Yang semula ada dua pernyataan P dan Q, lalu kemudian disimpulkan menjadi P. Ya, ini ada hubungannya dengan adisi. Kalau adisi itu menambahkan ini bisa dilihat yang semula hanya P, ini menambahkan pernyataan lainnya, sementara simplifikasi dia mengurangi. Ya, dia mengurangi dari P dan Q menjadi P. Ataupun boleh saja kesimpulannya P dan Q, kesimpulannya Q. Tidak masalah. Ya, hanya saja yang perlu diperhatikan dalam setiap aturan-aturan ini adalah tanda hubung yang digunakan. Ya, jangan sampai keliru melihat tanda hubungnya. Oke. Berikutnya kita akan menggunakan aturan-aturan ini dalam menarik kesimpulan. Kita bisa melihat beberapa contoh, yaitu contoh yang keempat, yang misalkan ada dua premis seperti ini. Premis yang pertama P dan Q, maka negasi R. Dan kedua, premisnya P dan Q. Ya, perlihatkan kesimpulannya, bahwa kesimpulannya itu adalah negasi R. Oke, kita coba. Ya, dari 1 dan 2 ini diketahui. Ya, lalu aturan mana yang bisa kita gunakan? Ya, ternyata hanya sekali saja. Ya, jadi yang tadi P dan Q, maka negasi R tentu saja ini urutannya adalah begini, karena dan itu lebih kuat daripada implikasi. Ya. Jadi sebetulnya seperti itu. Kemudian ini ya, kita bisa lihat ya, ini kita bisa anggap sebagai apa? P kecil seperti itu, P maka Q gitu, negasi R-nya itu adalah Q, maka P dan Q ini itu adalah apa? Itu adalah P kan? Itu adalah P. Sehingga P maka Q, P maka kesimpulannya Q. Ya, jadi ini kesimpulannya adalah Q. Ya. Q itu apa? Q itu ya negasi R seperti yang di sini. Ya. Itu adalah contoh yang paling sederhana dari penarikan kesimpulan. Contoh berikutnya, ya misalkan ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 premis, mulai dari negasi S, kemudian ada nomor 2, negasi dari negasi P, kemudian nomor 3, P dan T, kemudian nomor 4, Q atau R, maka negasi P, ya perlihatkan bahwa kesimpulannya adalah negasi dari Q atau R. Ya tentu saja kita menuliskan yang diketahui semuanya di sini seperti itu. Ya, lalu bagaimana menyimpulkannya? Kita melihat, kita mengolah di sini. Kita mengolah dari 1, 2, 3, 4, yang mana yang bisa digunakan. Oke, ternyata cukup dengan pernyataan nomor 2 dan nomor 4 saja.
Ya, bahwa di sini adalah, ya sekali lagi bisa ini dianggap sebagai P atau tidak Q. Nah, di sini adalah atau P maka Q, sementara yang nomor 2 itu adalah tidak Q, maka kesimpulannya adalah tidak P. Ya, untuk modus ponens. Ya, jadi ini bisa dianggap sebagai Q tadi gitu ya, ini Q, sementara bagian ini P. Jadi P maka Q, sementara kalau ini nomor 2 negasi dari negasi P berarti apa? Berarti ini tidak Q kan. Kalau tidak Q, maka kesimpulannya adalah tidak P. Berarti negasi dari Q atau R. Ya, di dalam penarikan kesimpulan, tidak mesti semua premis dilibatkan. Seperti contoh 5 ini hanya melibatkan 2 premis saja, kesimpulannya sudah bisa ditentukan. Oke, lalu kemudian contoh 6, ada 2 premis, kemudian kelihatan kesimpulannya adalah Q, seperti itu ya. Seperti biasa, penyelesaiannya tulis dulu bagian yang diketahui, 1 dan 2 itu adalah premis. Ya, kemudian dari nomor 2 ini dengan menggunakan adisi, lagi adisi itu adalah penambahan pernyataan seperti itu, tapi tanda hubungnya apa? Ya, oke. Lalu kemudian dari 1 dan 3 ini adalah Q dan R dengan menggunakan modus ponens, dan dari Q dan R dengan menggunakan simplifikasi. Jadi yang 2 pernyataan seperti ini penghubungnya dan, ya bisa disimpulkan salah satunya itu adalah Q. Ya, jadi sudah kita perlihatkan kesimpulannya adalah Q. Terus kemudian contoh nomor 7 sama ada 4 premis 1, 2, 3 dan 4 bisa diperhatikan. Ya, perlihatkan kesimpulannya adalah negasi P. Ya, untuk penyelesaiannya dituliskan tempat-tempatnya dulu sebagai sesuatu yang diketahui. Lalu berikutnya ya kita bisa lihat dari 1 dan 2 P maka Q, Q maka R dengan menggunakan silogisme hipotesis dari sini SH, kesimpulannya adalah P maka R. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan 3 dan 4, ya 3 dan 4, S atau negasi R, negasi S, maka yang harus terjadi adalah negasi R dengan apa tadi, dengan menggunakan aturan silogisme disjungsi ini. Negasi R tentu saja dari 5 dan 6 dengan menggunakan modus tolen, ya, P maka R, tidak R, ya, maka kesimpulannya adalah tidak P, seperti apa yang sudah diminta. Ya, sehingga ini sudah bisa kita simpulkan itu adalah negasi P. Ya, jadi demikian contoh-contoh terkait dengan aturan penarikan kesimpulan. Untuk lebih mengasah lagi kemampuan kalian, teman-teman, untuk menarik kesimpulan, bisa mengerjakan beberapa contoh ataupun beberapa latihan soal yang sudah saya siapkan. Ini terkait dengan pernyataan-pernyataan ekivalen 1-5. Lalu kemudian yang nomor B, bagian B ini adalah terkait dengan aturan penarikan kesimpulan. Ya, semoga dengan latihan ini teman-teman bisa menjadi lebih terasah kemampuannya dalam menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan untuk menyelesaikan soalan yang ada. Baik, demikian topik pada hari ini terkait dengan aturan-aturan penarikan kesimpulan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Salam logika, matematika, dan terima kasih.